Shalom, perkenalkan nama saya Ferni Boya dengan NIM A40121206. Saya dari kelas G akan membuat video tentang UTS konsep dasar sains. Apa yang dimaksud dengan hakikat sains? Hakikat sains adalah salah satu aspek yang ada pada pendidikan sains dan memiliki sifat dan karakteristik yang unik. Keunikan ini digunakan sebagai nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan, dan asumsi-asumsi yang melekat pada sains, dan sains juga merupakan suatu fenomena alam, maka segala bentuk gejala alam yang diamati dalam kehidupan sehari-hari dapat disebut dengan sains. Hakikat sains terdiri dari 3 aspek, yaitu sains sebagai produk, sains sebagai proses, dan sains sebagai sikap ilmiah. Sains sebagai proses merupakan makna alam dan berbagai fenomena, perilaku, karakteristik yang dikemas menjadi sekumpulan teori dan konsep hukum dan prinsip. Sains sebagai produk juga menjabarkan karakteristik-karakteristik ilmu pengetahuan dan sifat-sifat dasar dalam perolehan ilmu pengetahuan. Sains sebagai proses adalah proses memperoleh ilmu pengetahuan. Kita mengetahui bahwa IPA diperoleh melalui metode ilmiah. Jadi yang dimaksud proses IPA tidak lain adalah metode ilmiah, dan sains sebagai sikap ilmiah adalah penamaan sikap-sikap dalam diri siswa atau ilmuwan ketika melaksanakan proses metode ilmiah atau penyelidikan dan proses pembelajaran IPA. Mengemukakan masing-masing masalah yang berhubungan dengan materi pokok biologi. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup, yaitu makanan dan minuman. Makhluk hidup juga memerlukan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Yang kedua, makhluk hidup dan lingkungannya, yaitu simbiosis mutualisme antara lebah dan bunga. Lebah mengambil nektar dari bunga sebagai makanan, sedangkan bunga diuntungkan karena lebah membantu terjadinya penyerbukan. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yaitu menghasilkan keturunan dengan alat pertumbuhan dan perkembangan, yakni penis berfungsi menghasilkan sperma untuk membuahi vagina, dan vagina yang dimana sebagai tempat pembuahan dan bertujuan membentuk sebuah keturunan. Yang keempat, struktur tubuh manusia, yaitu sistem saraf, untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses informasi dalam otak dan saraf. Yang kelima, sistem organ tubuh pada manusia, yaitu mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Penerapan konsep dasar sains untuk anak usia dini. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Kita bisa menerapkan untuk bergerak kepada anak-anak. Yang kedua, makhluk hidup dan lingkungannya. Kita menerapkan agar tidak mencemari lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita bisa menerapkan kepada anak-anak tentang melihat tumbuhan memerlukan matahari untuk berfotosintesis. Yang keempat, struktur tubuh manusia. Kita bisa menerapkan kepada anak-anak yang mana sistem organ-organ pada manusia. Dan yang terakhir adalah sistem organ tubuh pada manusia. Kita bisa menerapkan kepada anak-anak fungsi dari sistem organ, yaitu untuk metabolisme berupa keringat.